Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Ya, pemirsa Dharma TV, dalam kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas salah satu tema yang sangat-sangat relevan di saat-saat ini, yaitu mengenai manfaat mindfulness di era digital. Perlu kita ketahui bahwa hari gini gitu ya, banyak orang yang senantiasa atau selalu memegang yang namanya smartphone itu kemanapun, ya kan, makan, posting makanan, dia gak. Terus kalau dia jalan kemana, dia posting lagi jalan-jalan kemana, dan kemudian bahkan sampai ke kamar mandi pun dibawa. Betapa melekatnya kita semua akan smartphone ini, ya. Jadi bahkan sebelum tidur, bangun tidur, sampai mau tidur pun smartphone ini selalu dalam genggaman. Nah, apa akibat dari hal-hal yang kita lakukan ini? Tentunya apakah itu akan mengganggu mindfulness kita? Mari kita diskusikan dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bante yang lama sekali saya nggak ketemu nih, dan saya senang sekali bisa ketemu dengan beliau ini. Kita sapa dulu Yang Mulia Bante Tejapunyo. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Jawabnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ya, karena hari ini setelah sekian lama tidak ketemu, bisa bertemu dalam kondisi yang sehat. Ya. Harapannya semuanya akan berproses dengan benar, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita cepat atau lambat bisa tercapai. Iya. Ya, itulah kata pengantar pemula dari Bante Tejapunyo. Dan Bante Tejapunyo, Nyun Sewu, Bante ini sudah berapa lama menjadi seorang biku ini? Saya sih tidak pernah menghitung berapa lamanya. Yang pastinya saya saat ini masih hidup dan masih bertahan untuk menjalani gitu. Biasanya kalau dihitung dari tahunnya mungkin sudah lebih dari 15 tahun ya? Ada 27 ya. Wow, jadi 27 tahun. Anak muda lah. Bahkan ibu saya mengenal Bante itu masih muda sekali. Waktu itu cerita Bante Tejapunyo dulu masih muda sekali gitu ya. Dan ternyata sudah Mahatera ya Bante ya. Sudah mencapai lebih dari 15 tahun. Baik Bante, perlu kita ketahui Bante bahwa di era digital ini semua melekat. Bahkan bisa dibilang ada yang mengatakan kecanduan sudah gitu dengan smartphone kita, dengan media sosial yang dibangun di situ. Bagaimana mindfulness dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan penggunaan teknologi ini, Bante? Baik, terima kasih. Jadi ini tentu hal yang perlu kita bicarakan bersama, karena juga ada efek positif dan negatif dari perkembangan teknologi yang ada. Walaupun kalau kita kembali kilas balik ke belakang, sebenarnya dulu kan tidak ada media-media seperti ini. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita mau berkunjung ke saudara kita yang berjauhan pun kita harus jalan kaki. Atau kalau tidak naik kuda. Lebih maju lagi naik ada andong, ada sepeda motor dan lain sebagainya, sampai sudah ada mobil, sampai pesawat terbang dan lain sebagainya, yang mempermudah untuk kita menjangkau tempat-tempat yang jauh dengan waktu yang lebih singkat. Dan ternyata di media komunikasi pun juga sama. Apakah ini nanti kita bisa katakan sebagai sebuah kemajuan atau kemunduran? Ya nanti coba dilihat. Karena kalau dulu di zamannya orang suka tirakat, orang bisa berkomunikasi itu dengan telematik. Ya. Dari jarak jauh bisa, asalkan memiliki rohani yang baik, bisa itu nyambung. Karena antenanya tinggi, frekuensinya nyambung, sehingga dimanapun itu bisa tersambung. Tapi begitu kita sudah tidak tertarik untuk menjalani kehidupan spiritual demikian, rohani kita semakin
hari semakin tertumpuk oleh debu-debu kesenangan dunia yang membuat batin kita ini menjadi tumpul, debunya semakin tebal, sehingga karena itu kemudian kita berpikir untuk bagaimana menggunakan teknologi yang bisa menghubungkan yang dekat dengan yang jauh itu lebih cepat, lebih singkat, atau bahkan lebih instan. Kalau menggunakan kendaraan sudah ada, tapi kita berharap ada yang lebih instan lagi, tidak usah pakai kendaraan, tapi ada di dalam kamar pun bisa ketemu tatap muka melalui media call ya, seperti itu. Nah, tapi ini memang kemajuan yang terus dilakukan oleh teknologi. Dari mulai kita bisa hanya telepon-teleponan, kalau dulu pakai kabel ya. Setelah itu ada HP yang besarnya luar biasa sebatu bata itu. Iya, betul. Kemudian ada muncul lagi yang lebih kecil, kemudian bisa untuk SMS, dan kemudian ada yang bisa untuk radio, bisa untuk dengar televisi, melihat televisi, dan bahkan bisa untuk video call. Artinya semua itu, kemajuan teknologi seperti itu selalu dilakukan untuk inovasi. Semakin hari semakin lebih baik dan lebih sempurna, yang harapannya akan mempermudah untuk semua aktivitas kebutuhan yang diinginkan oleh kita. Sehingga kadang-kadang kita yang ada di Indonesia aja dengan mudahnya kita berhubung dengan orang yang ada di luar negeri sana. Dengan hanya sekedar memencet chat langsung nyampe gitu kan. Terkadang kita melihat ada sebuah peristiwa yang sangat viral. Ya, yang biasanya viral itu kalau yang jelek ya jelek sekali, kalau yang baik-baik sekali ini viral gitu ya. Tapi kalau yang biasa-biasa begitu ya lumrah gitu, tidak akan viral. Peristiwanya di mana tahu-tahu sudah sampai seantero jagat raya yang mengetahuinya gitu. Nah, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang menjadi negatif karena efek dari kemajuan teknologi ini. Ya, hal yang positifnya itu tadi memperpendek jarak, mendekatkan yang jauh. Tapi kadang-kadang malah menjauhkan yang dekat gitu kan. Betul. Dan sadar atau tidak sadar Ibu Asrasian, coba saja lihat keseharian kita. Begitu kita bangun tidur, langsung nyamber HP-nya. Nelpon siapa, menghubungi siapa? Yang jauh, padahal mungkin ada yang satu rumah dengan kita belum disapa. Apalagi nyapa ke dalam rohani sendiri. Malah semakin jarang gitu. Jadi semakin asik dengan dunia yang ada di digital, yang semuanya serba lengkap tadi, komplit tadi. Kita mau cari apa di mana juga ada aja di sana. Cuma itu tadi, kita menjadi hambar hubungannya antar keluarga, walaupun sudah satu atap. Dan satu kondisi yang juga sebenarnya tidak pernah kita harapkan, itu adalah rohani kita. Mungkin sudah banyak juga yang karena kemajuan teknologi yang membuat aktivitas rohani ini tidak lagi dilakukan. Tapi memang kemajuan teknologi ini adalah sifatnya netral, tergantung sepenuhnya kepada diri kita bagaimana menggunakan, bagaimana memanfaatkan. Kalau kita gunakan ke hal yang negatif, ya memang di sana itu namanya rimba raya, ya yang negatif juga banyak. Memviralkan yang negatif atau bahkan menyampaikan ujaran kebencian dengan mudah akan tersebar dengan baik kepada masyarakat yang menggunakan itu gitu. Tapi kalau kita mau menggunakan ke hal-hal yang positif juga banyak juga. Jadi saya salah satunya yang menggunakan media ini untuk sesuatu hal yang positif gitu. Tapi yang harus saya sampaikan di sini buat saudara sekalian pengguna dari media, ya tentu kita harus benar-benar hati-hati, memiliki pengendalian diri dalam menggunakan dan memanfaatkan dengan baik, dengan bijak untuk sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Kita semuanya ini kan pengen hidup rukun, pengen hidup damai, kita pengen hidup bahagia dan bisa mencapai kesejahteraan. Nah maka karena itu kalaupun ada media, menggunakan media, ada informasi apapun, ya kita harus pilah-pilah.
ini baik atau tidak, ini benar atau tidak, ini berguna, bermanfaat, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi kita atau tidak. Kalau itu ternyata tidak mengarah kepada hal-hal itu, nah sepatutnya untuk tidak kita forward, kita tidak teruskan kepada yang lainnya, cukup sampai di tempat kita saja. Tapi kalau kemudian karena kita namanya juga media, di sana penggunanya juga banyak, apapun yang kita posting itu selalu akan ada pro dan kontra, akan ada segi positif dan negatif, dari mana kita tergantung melihatnya gitu. Orang yang menggunakan media dan dengan kesadaran yang baik dan berpikir positif, saya rasa semua apapun yang ada di sana semuanya menjadi pelajaran yang positif, karena sudah diawali dari berpikir positif. Tapi kalau sudah berpikir negatif, apapun yang ada di sana semuanya itu akan memacu kebencian, kemarahan, sakit hati, dendam kepada diri kita, kepada hal-hal yang tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang kita punya. Nah, ini kalau kemudian kita setelah baca, karena kita sependapat, padahal itu mengandung ujaran kebencian misalnya, kemudian kita forward lagi ke tempat yang lain, wah, itu sama halnya kita itu meneruskan virus-virus kebencian, yang akhirnya terjadi perang mensos gitu ya. Jadi ada perang dagang, ada perang nuklir, senjata ya, ada juga perang mensos. Tapi semuanya ini sebenarnya ya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang juga. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama tinggal di dunia ini. Kalau perang di dunia, perang nuklir gitu, nah ini dunia ini kan rumah kita bersama. Kalau terjadi perang, yang rugi juga kita-kita sendiri, karena kita juga tinggal di dunia itu. Kalau sampai terjadi perang dagang, ya yang rugi juga kita-kita sendiri, karena kita juga berkecimpung di bidang itu juga gitu. Ya. Nah, maka karena itu tentunya perlunya untuk kita dengan bijak bagaimana menggunakan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk sesuatu yang berguna, bermanfaat bersama. Begitu. Iya, iya Bante. Apakah mindfulness itu dapat meningkatkan kesadaran diri dan memahami kebutuhan kita sendiri di era digital ini? Jangan dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita ingin lanjutkan diskusi ini. Jangan kemana-mana setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma Televisi. Dan tentunya Anda bisa melihat acara ini juga di channel YouTube Dhamma Televisi dalam acara Manage Your Mind. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bante Tejapunyo. Baik, Bante, apa saja sih manfaat mindfulness dalam meningkatkan kesadaran diri dan memahami kebutuhan kita sendiri di era digital ini? Ya, jadi kita harus kembali ke dalam diri kita sendiri untuk menengok, untuk bertanya ke dalam diri sendiri. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, kita menjadi lebih baik tidak? Menjadi lebih bijak, lebih bajik, lebih bahagia atau tidak gitu kan? Karena itu tadi kan hanya sebagai sarana atau fasilitas yang mempermudah aktivitas kita di luar, dan harapan kita juga berefek pada spiritual kita. Ya, jadi kalau kita tadi sudah sampaikan bahwa itu semuanya tergantung kepada diri kita sendiri bagaimana menggunakan itu, karena saya rasa banyak tokoh-tokoh agama juga, tokoh masyarakat yang menyampaikan pemikiran-pemikiran yang jernih, yang positif untuk kebersamaan, untuk pembangunan bangsa, negara, atau bahkan dunia, peradaban yang baik, itu juga menggunakan media-media. Nah, tapi itu kan sebatas sarana fasilitas untuk kita dapat menyampaikan pemikiran, dan juga kita bisa mempelajari dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing itu. Nah, maka karena itu setelah kita mempelajari dan menambah pengetahuan atau menambah kebijaksanaan kita, kita perlu untuk mengarahkan apa yang sudah kita ketahui itu ke dalam diri kita masing-masing, dan itu nanti akan berefek pada mindfulness kita. Tidak terlepas pada saat waktu kita menghadapi COVID.
Nah, saya juga ada program kegiatan yang saya benar-benar gaungkan dan juga sampai saat ini bertahan begitu ya. Jadi waktu itu memang kegiatannya hampir setiap hari ya. Ada kita mengajak semua orang untuk memulai hari dengan kita baca doa sebisanya Anda berdoa atau bermeditasi supaya pikiran kita tenang, damai, bahagia, karena itu sistem kekebalan tubuh kita yang sangat luar biasa yang harus juga kita perhatikan, yang artinya jangan takut dengan virus-virus yang ada di luar kita. Selama imun di dalam tubuh kita itu bagus, itu penyakit tidak akan masuk dalam tubuh kita. Tapi begitu imun kita lemah, ya semua penyakit apapun akan masuk dengan mudah ke dalam tubuh jasmani kita. Sehingga harapan kita waktu itu virus kan ada di luar. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana membentengi diri kita, yaitu dengan rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia, yang artinya ada kesempatan untuk kita benar-benar mengarahkan perhatian kita ke dalam diri. Kalau ada istilahnya pesantren kilat gitu kan, itu waktu itu juga ada pesantren juga dalam rangka menghadapi COVID. Tidak boleh keluar rumah. Ya sudah, ada kesempatan suami, istri, anak, semua anggota keluarga bisa kumpul bareng-bareng, merekatkan kembali, mengharmoniskan kembali, komunikasi yang harmonis dengan semua anggota keluarga, sehingga harapannya dengan peristiwa itu mereka semuanya bisa tersambung lagi. Kalau awalnya kayaknya hambar sekali kehidupan rumah tangga karena kemajuan teknologi gitu kan, tapi dengan adanya COVID itu, dengan aktivitas yang dikurangi keluar, lebih banyak ke dalam rumah, harapannya komunikasi antara orang tua dan anak, suami dan istri itu akan terjalin dengan lebih baik. Dan kemudian mereka mengarahkan untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang memang bisa dilakukan supaya imun di dalam tubuh jasmani kita itu bagus. Jadi seperti halnya tadi saya sampaikan bahwa dengan menyampaikan di media sosial pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran spiritual dari berbagai macam ajaran agama, itu kita bisa pelajari, menambah pengetahuan kita. Tapi pengetahuan ini tidak akan bermanfaat, membawa kebahagiaan kalau kita tidak praktekkan. Itu permasalahannya. Ya. Nah, maka karena itu harapannya apa yang sudah kita ketahui itu kita terapkan dari mulai pagi hari setelah bangun pagi, kemudian sepanjang hari kita jalani, kita rutinitas menjalankan kewajiban tanggung jawab kita dengan tetap berkesadaran, sampai nanti kita sore itu setelah beraktivitas masih juga punya waktu kesempatan untuk ya menenangkan pikiran, kemudian juga membaca doa sebisanya, semampunya. Kalau di dalam Buddhis itu mengulang ajaran-ajaran Buddha begitu ya. Kemudian kita juga bisa sembahyang kepada leluhur, kirim jasa kepada leluhur. Semoga kebajikannya saya lakukan sepanjang hari ini dapat mewujudkan rasa bakti saya pada orang tua, pada para guru saya. Semoga leluhur-leluhur saya, mereka semuanya berbahagia. Jadi itu kita bisa lakukan setahap demi setahap, hari demi hari yang kita lewati, yang kita jalani. Karena kalau saya melihat, ada orang tua dan ada orang muda, yang dimana orang tua itu hidup dalam kehidupan masa lalu, dan orang tua hidup dalam kehidupan masa yang akan datang, masa depannya gitu kan. Maka karena itu kalau kita ketemu sama orang tua, beliau akan selalu menceritakan, dulu saya begini loh, dulu saya begitu loh, di zaman saya muda dulu begini dan begitu. Dia akan cerita itu. Dia punya masa lalunya. Padahal beliau harus sadari bahwa masa sekarang berbeda dengan masa lalu. Tapi orang muda juga berpikirnya beda lagi. Saya nanti Bante akan begini, saya nanti akan begitu. Nanti kalau saya sudah lulus, saya sudah kuliah, saya akan mengerjakan begini begitu. Jadi dia selalu memikirkan nanti, nanti, dan nanti. Nah, dua orang ini adalah orang yang kasihan karena mereka tidak bisa menikmati hidup dalam kekinian. Orang yang tidak bahagia karena hidup dalam masa lalunya, dan orang yang tidak bahagia karena tidak hidup dalam kehidupan masa sekarang, tapi hidupnya dalam kehidupan yang akan datang, di mana kehidupan yang akan datang itu juga tidak pasti. Kita mungkin tata dengan baik, saya nanti akan begini begitu, bulan depan, tahun depan, kalau nanti saya sudah dewasa akan begini begitu. Seolah-olah kita sudah tahu bahwa hidup kita sampai masa itu. Padahal hidup adalah tidak pasti,
Tapi yang pasti saat ini kita masih hidup, dan saat inilah kita punya kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Untuk besok tidak ada yang tahu. Siapa tahu ntar malam kita tidur dan besok tidak mau bangun lagi, gitu kan? Itu bisa terjadi. Makanya hidup bukan masa lalu, hidup bukan yang masa yang akan datang, tapi hidup itu adalah masa sekarang. Berikan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat demi saat. Nah, itulah sesungguhnya mindfulness-nya itu di situ. Pengetahuan yang kita miliki, yang kita terapkan di sepanjang waktu kehidupan yang kita miliki. Jadi kalau kita mengatakan satu hari sebagai lembaran kehidupan kita, ya bangun pagi, cobalah baca doa. Nah, kalau orang Buddhis mengulang ajaran Buddha, setelah itu meditasi, setelah itu menjalankan aktivitas rutinitas dengan penuh kesadaran. Mau berdiri, berjalan, duduk, berbaring, makan, buka restoran, buka toko, segala macam. Semua aktivitas itu kita tetap lakukan dengan penuh kesadaran. Sampai nanti kita itu sore, setelah beraktivitas, ya masih bisa meluangkan untuk mengulang ajaran Buddha lagi, bermeditasi lagi. Setelah itu pelimpahan jasa doa kepada leluhurnya, semoga leluhurnya berbahagia. Satu lembaran hari itu kita lewati dengan baik. Kalau besok masih hidup lagi, ya kita jalani lagi. Bangun pagi, kita baca, mengulang ajaran Buddha, bermeditasi, baru kemudian dengan pikiran yang tenang, damai, bahagia bisa beraktivitas lagi. Sorenya sebelum kita istirahat, ya gunakan untuk baca lagi, baca ajaran Buddha lagi, ya kemudian meditasi dan doa kepada leluhur. Nah, itu kita lakukan setahap demi setahap. Saya yakin tebal atau tipis buku kehidupan kita, usia kita panjang atau pendek, kita tidak akan sia-siakan. Karena kita telah lewati hari demi hari, waktu demi waktu yang kita jalani saat ini dengan cara kita yang terbaik. Dan itulah efek yang positif dari kemajuan teknologi untuk mindfulness kita. Begitu. Jadi hidup cuma 3 hari nih Bante. Yang kemarin udah lewat, yang besok belum tentu. Yang penting ternyata harus hari ini saat ini ya Bante. Cuma 3 hari ya. Ya. Dengan begitu kayaknya jauh lebih ringan ya. Tidak dipenuhi dengan kecemasan, mungkin kekhawatiran ya. Betul. Jadi ada satu kata-kata yang pernah saya baca juga. Dan saya dengar dari beberapa senior orang-orang yang berpengetahuan begitu, bahwa masalah hari ini selesaikan hari ini, tidak ada hari esok. Sehingga kalaupun misalnya besok kita bangun lagi, itu kita tidak punya beban gitu. Tapi yang membiasakan diri menunda masalah, menyimpan masalah, ya lama-lama ya timbul banyak masalah, numpuk terbebani ya dengan masalah, tahu-tahu stres gitu kan, ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri, tanya-tanya sendiri dan dijawab sendiri. Itu udah kena mental itu namanya Bante. Kalau hari gini ya Bante. Iya Bante. Tetapi Bante, saya sendiri juga sudah memahami yang hidup saya 3 hari itu kan setelah menjalani kehidupan Bante. Akhirnya bisa menyimpulkan seperti itu Bante. Nah, tetapi bagaimana dengan mungkin pemirsa masih juga dilanda kecemasan, kekhawatiran. Apakah ada latihan khusus untuk mindfulness ini agar benar-benar bisa berada di saat ini? Selain yang mungkin pagi ya tadi ya, perenungan, atau malam mungkin merenungkan kembali hari ini, mensyukuri, kemudian mungkin introspeksi gitu ya Bante ya. Adakah, apakah setiap saat kita harus ngapain nih Bante? Ya. Jadi walaupun sesibuk apapun dalam kita menjalani kehidupan, karena memang hidup ini adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensi yang harus kita terima, ya akibat yang akan kita terima baik atau tidak baik dari semua keputusan dan juga apa yang kita jalani. Mau seperti apapun kita harus tetap bisa meluangkan waktu untuk memperhatikan ke dalam batin sendiri. Jadi itu yang sering juga saya tekankan, bahwa kita harus bisa membagi waktu hidup kita dengan baik, dengan bijak. Satu, untuk urusan pribadi kita dengan rohani kita. Yang kedua, ada waktu untuk kita bekerja, untuk kebutuhan hidup kita, sandang pangan papan. Kalau sudah berkeluarga juga untuk kebutuhan keluarga. Jadi ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu juga untuk sosial dengan lingkungan, dengan masyarakat.
Nah, kita harus bisa membagi waktu ini dengan bijaksana. Jadi, jangan habiskan waktu kita hanya untuk mencari materi, untuk bekerja. Nanti yang akan menjadi korban adalah diri sendiri, yang menjadi korban adalah keluarga kita, dan juga dengan lingkungan sekeliling kita. Tapi kalau kita hanya fokusnya untuk rohani aja, nah kenyataannya kan berkeluarga. Jadi harus juga bekerja untuk kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga untuk ada waktu bersama dengan lingkungan masyarakat tadi. Jadi tetap kita harus bijak dalam mengatur waktu ini. Nah, maka karena itu saya rasa kita semuanya harus benar-benar bisa menggunakan, memanfaatkan momen sekarang. Jadi sesuai dengan apa yang telah menjadi pilihan hidup kita, kita konsisten dalam menjalani kehidupan dengan benar untuk mencapai proses tujuan kehidupan kita. Jadi saya sering menganalogikan kita ini walaupun berkeluarga atau tidak berkeluarga, tujuannya sama, ingin hidup bahagia. Tapi kalau hidup berkeluarga itu kan, ya mohon maaf, menurut pandangan pemikiran saya itu banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Oh iya Bante. Iya. Kayaknya saya sudah praktek deh Bante. Tapi menjalani hidup menjadi rohaniawan itu lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya. Itu menurut saya. Oh iya. Ya? Bante, bentar Bante. Nanti kita teruskan ini. Kok saya jadi tertarik nih jadi rohaniawan juga nih. Baik, pemirsa Dapat TV ingin bahagia, lebih bahagia lagi. Mari kita diskusikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dapat TV tentunya masih di manfaat mindfulness di era digital. Kita tadi lagi ngobrol-ngobrol sama Bante bahwa hidup itu adalah pilihan ya. Ternyata ada yang memilih untuk menjadi perumah tangga atau rohaniawan. Dan tentunya dari sudut pandang Bante Tejapunyo, menjadi rohaniawan adalah yang hidup minimalis gitu kali ya Bante. Ya. Lebih minimalis ya Bante ya. Jadi semua pilihan hidup kita, rumah tangga atau berumah tangga, itu adalah meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan. Itu yang pastinya kan. Ya, betul. Maka karena itu kenapa ada yang memilih hidup berkeluarga? Karena dia punya pikiran bahwa hidup berkeluarga lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya. Kalau sebagai seorang perumah tangga, dia mengatakan bahwa hidup berkeluarga itu lebih banyak penderitaannya, sedikit kebahagiaannya, dan hidup tidak berumah tangga atau menjadi rohaniawan itu lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya, pilihannya pasti tidak berumah tangga, pasti. Tapi karena punya pandangan bahwa berkeluarga lebih banyak kebahagiaan daripada penderitaannya, dan menjadi rohaniawan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan, maka karena itu pilihannya menjadi berumah tangga gitu. Tapi apakah benar menjalani hidup berumah tangga lebih banyak kebahagiaannya? Tentu yang bisa menjawab adalah yang berumah tangga. Kalau Bante kan sampai saat ini melihatnya lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Tapi itu semuanya kan hanya cara hidup. Iya. Selama kita konsisten dengan benar untuk menjalani kehidupan ini, maka akan cepat sampai juga. Walaupun sebagai seorang perumah tangga, kalau seumpamanya dia tetap konsisten untuk menjalani nilai-nilai spiritual, ya dia akan bisa memperoleh kebahagiaan lahiriah dan batiniah, duniawi dan surgawi, seperti itu. Tapi ya tentu semuanya sebagai perumah tangga mengetahui begitu rumitnya mengatur waktu untuk melakukan kebajikan untuk urusan rohani kita. Karena terkadang dikala Bante sampaikan, ayo kita berbuat baik begini begitu. Nanti dulu Bante, saya masih sibuk ini, masih sibuk itu, saya belum kerjakan ini, belum kerjakan itu. Jadi banyak sekali yang membuat halangan, rintangan untuk urusan pribadi, urusan rohaninya dia. Padahal itu kan sangat diperlukan bagi dirinya sendiri. Kita akan bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Kita tidak bertanggung jawab pada kehidupan orang lain, tapi kita bertanggung jawab atas perbuatan yang kita perbuat sendiri. Betul. Jadi karena itulah sesibuk apapun kita harus bisa pastikan bahwa ini akan membawa perubahan positif di dalam rohani kita. Maka karena itu ya kalau hari ini ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Oh iya. Ya. Siapa ya? Ada Ibu Yuli dan juga ada Ibu Cenfang yang ulang tahun ya. Biasanya saya selalu mengucapkan paling depan
selamat Anda tambah tua. Gitu. Itu menjadi umur, ya? Ya, menjadi sebuah kesadaran yang harus kita tekankan kepada beliau, bukan bertambah usia ini akan tambah lama tinggal di dunia, tapi sebenarnya tambah masa habis kontraknya tinggal di dunia, begitu. Ya, jadi yang harus saya pastikan bahwa selamat Anda tambah tua, itu pasti kan. Semoga Anda tambah bijak, tambah bajik, dan tambah bahagia. Itu yang harapannya begitu. Betul sekali, Bante. Ada loh, Bante, teman saya itu yang memisahkan ibadah gitu ya, bahwa dia mengatakan begini, korupsi itu kesempatan, terus kemudian selingkuh itu kesenangan, ibadah itu kewajiban gitu loh. Tapi ada tiga nih, dia pisah-pisah gitu, Bante. Itu gimana tuh? Kok nggak nyambung ya? Ya. Jadi mungkin ada orang yang punya pandangan seperti itu dan masih punya banyak pandangan-pandangan yang lain. Jadi kalau ini satu barang disikapi dari 10 orang, dimintain pendapat, saya rasa 10 orang tadi pendapatnya akan beda. Ya. Kalau disikapi oleh 100 orang pasti 100 pendapat, 1000 orang mungkin juga 1000 pendapat seperti itu. Dan itu adalah salah satu pendapat dari satu orang temannya tadi. Nah, yang pastinya apapun yang kita lakukan, mau baik atau tidak baik, semuanya akan kembali kepada diri kita. Pikiran, ucapan, perilaku kita kembali kepada pelakunya. Dan itu adalah wujud nyata dari spiritual kita, wujud nyata kita punya agama yang kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Dan kalaupun misalnya kita memang membutuhkan sandang pangan papan, tidak ada ajaran agama apapun yang saya tahu, yang saya paham, yang mengajarkan korupsilah nanti digunakan untuk membangun tempat ibadah. Tidak ada cerita seperti itu. Korupsilah nanti untuk membantu orang yatim piatu, tidak ada demikian. Kalau kamu mau berbuat baik, mau sedekah, mau beramal sekalipun, harus dengan cara usaha yang benar. Hasilnya itu baru digunakan dengan bijak untuk membantu, untuk menolong, untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Jadi mungkin itu sebagai bentuk pembenaran. Korupsi ya korupsi, mencuri ya mencuri, ibadah ya ibadah, atau bahkan ibadah ini tetap dilakukan sebagai upaya untuk mengimbangi keburukan yang dilakukan, supaya gitu kan. Karmanya seimbang gitu, Bante. Bisa mungkin nggak sih, Bante? Saya rasa konteksnya sangat berbeda. Dari apa yang dia lakukan dengan korupsi, dengan mencuri, itu sendiri sudah melanggar latihan kemoralan sebagai umat Buddha ya. Jadi kalau sebagai umat Buddha kan ada 5 dasar perilaku kehidupan sehari-hari. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya. Korupsi itu termasuk, mencuri juga termasuk di situ kan. Tidak mengambil hak yang bukan haknya. Tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Nah, itu kalau dilihat sudah melanggar sila. Norma keagamaan yang harusnya dipegang teguh sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi berbuat baik untuk mengimbangi keburukan yang dilakukan itu saya rasa bukan langkah yang tepat. Karena itu semuanya akan menimbulkan akibatnya masing-masing. Perbuatan buruk yang dilakukan akan berbuah pada saatnya, perbuatan baik yang dilakukan juga akan berbuah pada waktunya. Nah, cuma kalau kita memang mau menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mengupayakan untuk bagaimana supaya kita menghentikan perbuatan buruk, perbuatan jahat, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma keagamaan atau bahkan hukum yang berlaku di sebuah negara seperti itu. Dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk berbuat kebajikan. Jadi hal yang negatif, yang buruk, yang jahat itu dihentikan, tidak diulang. Kemudian kita melakukan hal-hal yang baik. Walaupun memang apa yang pernah dilakukan itu berbuah, tapi saya rasa tidak akan berat dikala kita telah mengimbanginya dengan kebajikan. Tapi kalau tadi konsepnya melakukan keburukan juga dilakukan, kebaikan juga tetap dilakukan, ada saatnya kita senang, ada kalanya nanti kita menderita, ada kalanya bahagia, ada kalanya kita menderita, dan kehidupan kita sehari-harinya tidak terlepas dari kondisi itu, kadang bahagia, kadang menderita, kadang bahagia, kadang menderita. Kadang-kadang bahagianya lama sekali, kebahagiaannya sesaat. Atau ada juga lama. Ya, menderitanya lama sekali, kebahagiaannya sesaat. Tapi ada juga yang terjadi sebaliknya.
kebahagiaannya lama sekali, penderitaannya sesaat gitu. Nah, kita mau memilih yang penderitaannya lama, kebahagiaannya sesaat, atau kebahagiaan yang lama, penderitaan yang sesaat. Pilihannya adalah tidak keduanya. Tidak memilih. Tidak memilih. Netral dong. Pilihannya adalah bahagia sekarang dan selamanya. Muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Betul sekali. Nyambung itu. Bisa nggak kayak gitu, Bante? Karena kadang-kadang perjalanan duniawi dengan spiritual itu sepertinya agak berbanding terbalik, Bante. Sebenarnya kita harus selaras saja sih. Jadi kita tidak bisa merubah apa yang ada di dunia, ya seperti inilah adanya dunia. Ya. Jadi saya sering sampaikan bahwa kita ini tidak akan bisa menyelesaikan semua urusan duniawi. Sampai kita meninggal dunia pun urusan duniawi tidak akan pernah selesai, kecuali kita menyelesaikan urusan itu. Caranya bagaimana? Jangan diurus gitu. Jangan diurus, maka akan selesai. Tapi kalau kita berpikir mau menyelesaikan, tidak akan pernah selesai diurus. Iya, ada 3 kejaran hidup ya, harta, tahta, dan cinta, Bante. Itu kan manusia itu kan selalu persoalannya ada di situ, Bante. Ya, jadi kita harus keluar dari konsep itu. Ya, bukan mencari harta, tahta, kuasa, dan wanita atau waria gitu ya. Nih kayaknya saya juga. Dan saya rasa itu hal yang tak mungkin juga. Karena duniawi itu lebih menarik daripada spiritual atau kebebasan. Tapi kalau orang sudah tertarik kebanyakan ke kebebasan dari penderitaan, saya rasa akan arahnya ke sana. Tapi ternyata duniawi itu lebih menarik daripada urusan spiritual. Bagi sebagian banyak orang lah. Ya, seperti itu. Ya, sebagian banyak seperti itu. Maka karena itu, kalau kita melihat ya, kita tidak mengarahkan perhatian kita untuk urusan hal yang bersifat duniawi atau indriawi. Tetapi kita harus bisa pastikan, walaupun kita juga membutuhkan, waktu kita tidak habis untuk urusan itu. Tapi ada waktu untuk benar-benar mengarahkan perhatian kita ke dalam batin, ke dalam diri kita sendiri, bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan ini selaras sesuai dengan apa yang ada di alam, dan kita menerobos melawan arus kesenangan indriawi duniawi. Jadi melawan kesenangan indriawi duniawi, di mana banyak orang mencari itu semua, tetapi kita berpikir untuk tidak mencari itu semua, membebaskan diri kita dari itu semua. Dan saya rasa itu mengarahnya nanti pada pemasuk arus untuk mencapai pembebasan. Ya, ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih dari ibu-ibu ya yang ada di sini, mungkin bapak-bapak yang ada di sini. Disiapkan saja untuk segmen berikutnya. Baik, Bersama TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, baik Bersama TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita Bante Teja Punyo. Baik, Bante, setelah kita mungkin masih mengalami yang namanya era tanpa komputer ya Bante ya. Tadi sudah Bante katakan bahwa dulu mungkin mau telepon aja mesti ke telepon umum gitu. Betul. Jadi ini begitu cepat era ini, informasi begitu cepat kita terima langsung tanpa saringan bahkan. Dan banyak juga ajaran-ajaran yang positif tentang spiritual juga di situ Bante. Dan apakah menurut Bante hal ini bisa juga meningkatkan mindfulness bagi orang-orang yang terpapar teknologi canggih ini Bante? Bagaimana caranya Bante? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa media ini kan netral. Kita mau mencari apapun di sana ada. Ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan mutu kualitas batin kita mungkin belajar dari ajaran-ajaran spiritual yang disampaikan oleh para pemangku yang ada di sana. Saya rasa juga banyak, dan di situ kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, ajaran-ajaran spiritual yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kan namanya ini kan barang netral, tergantung sesuai dengan keinginan kita untuk digunakan apa. Untuk digunakan gosip,
atau digunakan untuk usaha. Dan bahkan kayak sekarang pun banyak juga orang yang punya penghasilannya tinggi itu tidak pernah keluar kamar. Iya betul. Ya kan? Dia memiliki jaringan di media sosial untuk jualan apa saja yang memang bisa dijual seperti itu kan. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan itu. Kalau kita mau menggunakan untuk urusan spiritual, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari situ apabila kita memang mencari itu. Kalau kita memang tidak mau mencari itu, ya tidak akan ketemu juga walaupun itu ada gitu kan. Jadi mungkin kita mengatakan, kok saya belum pernah kelihatan ya, belum pernah ketemu ya. Ya karena Anda tidak nyari. Coba kalau kita mau mencari apa saja, misalnya konsep ajaran Buddha, ketuhanan menurut ajaran Buddha, ketik aja di sana akan dijawab dengan lengkap gitu kan. Betul. Dan algoritmanya itu smartphone kita itu Bante, kalau kita sudah kadung nyari itu akan dikirim lagi tuh yang jenis-jenis seperti itu. Kita tahu jenis kita itu yang senengnya apa, misalnya seneng resep masakan, ada terus tuh kayak gitu Bante. Itu kerennya teknologi. Betul sekali. Kalau nggak pernah nyari ya nggak akan ketemu walaupun itu ada tersedia gitu ya. Kayak misalnya kita di rumah makan, mohon maaf kayak semuanya ditaruh di atas meja kan. Kan kita tergantung aja kita mau milih makanan apa. Nah, media juga sama, semuanya ada. Tergantung kita mau mencari yang kayak apa. Hutan rimba di sana. Kalau kita mau mencari sesuatu yang berguna, bermanfaat juga ada. Yang tidak berguna, tidak bermanfaat juga banyak di sana. Tapi memang kalau yang baik-baik saja ini tidak mudah viral, karena itu dianggap hal yang biasa dan tidak banyak yang mencari. Tapi kalau hal yang tidak baik dengan mudahnya itu viral gitu kan, peristiwanya di mana, sealam jagat raya langsung tahu semua gitu. Nah, ini salah satu ciri khas manusia. Kenapa manusia itu suka akan hal-hal yang sensasional, Bante? Sensasi gitu. Ya, jadi orang-orang yang ya punya sifat dasarnya adalah penasaran sih, ingin tahu, ingin melihat, ingin mendengar dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang dia anggap itu di luar dari batas kemampuan dia. Kalau yang mungkin baik lah, dia sendiri mungkin juga sudah hal yang baik yang biasa dia lakukan. Begitu ada yang sesuatu yang dia sendiri tidak bisa melakukan, kayak apa ya, bagaimana gitu kan, banyak orang bertanya-tanya. Saya sendiri mohon maaf lah sering penasaran juga. Ada berita begini, ya kita tahu, ingin tahu ada apa sih gitu kan. Saya mau nanya ini tadi, sebagai seorang biku yang mindfulness gitu ya, apakah juga cukup tertarik dengan berita-berita yang ada di smartphone itu ya? Ya, tapi ya memang. Mohon maaf Bu Bante, ya. biku di zaman dulu kan nggak terpapar gitu. Apakah justru ini semakin banyak godaan-godaan ya Bante? Ya, jadi ya saya harus sampaikan juga memang banyak yang akhirnya terjebak dengan media itu dan kemudian sulit untuk bisa keluar, yang artinya melekat, itu ya ada keterikatan, kemelekatan, bahkan mungkin pagi, siang, sore, malam yang dipegang adalah HP gitu kan. Mau tidur sampai menjelang tidur pun yang dipegang adalah tetap HP-nya. Sehingga nilai-nilai spiritual yang sepatutnya dia lakukan malah tidak dilakukan, ditinggalkan gitu kan. Nah, ini jadi keluar dari tujuan hidupnya. Menyibukkan untuk kesenangan-kesenangan karena suguhan dari media, tapi dia melupakan bahwa hidupnya sesungguhnya bukan ditujukan untuk hal-hal demikian. Tapi yang namanya orang penasaran ya ingin tahu gitu kan. Saya sendiri kadang-kadang yang saya lakukan, saya tanya sama orang, ada berita gini ya gitu kan. Oh iya Bante gini-gini. Saya akan mendengarkan dia cerita aja daripada saya mencari sendiri gitu. Tapi kalau saya mencari di HP itu mungkin apa namanya, saya kadang-kadang berpikirnya begini, yang lebih baik, yang berguna aja banyak, ngapain sih mencari seperti itu. Jadi ya mohon maaf lah, lebih banyak saya ketinggalan berita-berita seperti itu. Dan begitu ada orang cerita, oh iya tah, oh iya tadi, seolah-olah saya benar-benar ketinggalan, kurang update ya. Tapi hal seperti itu saya rasa hal yang wajar yang terjadi di kehidupan ini sih. Jadi saya tidak sampai melihat lebih lanjut, tapi karena saya juga mengetahui ini urusan duniawi, wajar-wajar aja lah bagi orang yang misalnya
buta ya, nabrak sana nabrak sini, biasa saja lah. Tapi ada juga yang memang tidak buta, tapi nabrak juga banyak gitu kan. Seperti itu, udah tahu keliru tapi tetap aja dijalankan kan gitu begitu kan. manusia, Ya. masa lurus terus banting, ntar stroke lagi, Ya, kenceng gitu. itu tandanya bahwa keinginan dia lebih kuat daripada penalaran dia tentang apa yang rasional yang sepatutnya atau tidak sepatutnya dia lakukan. Iya, Jadi iya. karena keinginannya lebih kuat, walaupun dia tahu itu salah, tetap aja dilakukan seperti itu. Ya, Bante, ini kan kita masuk ke suatu era namanya milenial. Jadi ini adalah puncak kesadaran manusia. Tapi ini masih primitifnya, Bante, belum puncaknya ini, masih primitif nih. Kemudian ditandai dengan adanya satu teknologi yang akhirnya memperpendek jarak dan waktu. Nah, Bante, kalau menurut Bante secara visi nih ya, visioner nih ya, Bante, apakah teknologi ini juga akan mempercepat manusia di era itu mencapai yang disebut kesadaran, puncak kesadaran, Bante? Kalau dilihat visi ke depannya ya, dengan banyaknya informasi, kalau dulu kan susah banget untuk bisa mendapatkan informasi yang positif tentang apapun gitu, Bante. Ya. Bagaimana, Bante? Jadi kita memang harus konsisten untuk tujuan kehidupan kita mencapai kesadaran tertinggi, mencapai kesadaran agung gitu ya. Tapi itu tadi, awalnya kita memang menggunakan berbagai macam media untuk mempelajari, untuk mendapatkan masukan-masukan, pandangan-pandangan dari berbagai macam narasumber seperti itu kan. Tapi sejauh itu, ini tetap aja tidak akan bisa membawa pada pembebasan diri kita, tidak membawa pada kesempurnaan atau kesadaran agung tanpa kita mempraktekkan. Jadi mungkin kita akhirnya yang terjadi banyak teori, banyak mengetahui, tapi diri kita sendiri tidak terlepas dari jeratan-jeratan nafsu indriawi duniawi, karena memang kita tidak praktekkan. Mungkin untuk adu argumentasi, berdebat segala macamnya, mungkin kita bisa menjadi nomor satu. Tapi apakah kita, kalau ditanya, Anda telah melakukan, Anda telah merasakan, Anda telah mendapatkan manfaat, pasti akhirnya jawabnya adalah belum. Ya. Nah, maka karena itu, setelah kita mempelajari itu, kita harus bisa pastikan, kita terapkan, kita praktekkan untuk mencapai kesadaran agung tadi. Untuk itu, perlunya praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari setiap waktu, setiap saat, untuk selalu sadar. Nah, itu mengarah pada kesadaran yang sempurna, kesadaran yang tertinggi, mencapai kesadaran agung, begitu. Ya, berarti manusia tetap akan, yang membedakan adalah tingkat kesadarannya, Bante. Dari sekian banyak orang dikasih alat yang sama gitu, nggak mungkin lah terus mereka tuh menjadi kesadarannya sama gitu. Tetap akan berlevel-level ya, Bante. Baik, 3 menit Bante, 2 menit Bante untuk menutup ini, yaitu manfaat mindfulness di era digital. Baik, jadi saya rasa kita sepatutnya bukan diperbudak oleh kemajuan teknologi, tapi bagaimana menggunakan teknologi dengan spiritual kita untuk lebih baik lagi, menggunakan untuk lebih bijak lagi, untuk manfaat bagi diri sendiri, batin sendiri, dan juga untuk manfaat bagi banyak orang. Yang artinya ya kita yang harus mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh kemajuan teknologi yang memang kita ciptakan seperti itu, tapi kita yang harus benar-benar mengendalikan itu untuk manfaat kita, untuk manfaat pada kebaikan, kebahagiaan yang tentu menjadi harapan bagi semuanya. Dan tentunya yang utamanya adalah untuk bagaimana kita sendiri menggunakan teknologi tadi menjadikan diri lebih baik, lebih bijak, lebih berguna, bermanfaat, dan lebih bahagia bagi diri sendiri, bagi banyak orang, bagi banyak makhluk. Kehidupan sangat cepat dan sangat singkat. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menabur kebajikan dengan penuh kesadaran. Iya, terima kasih Bante. Sama-sama. Baik, pemirsa Dharma TV, hidup ini begitu singkat. Jadi apakah kita sudah mulai melakukan satu niatan untuk berbuat kebaikan, kebajikan yang bermanfaat tentunya, dan itu akan membahagiakan. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya jangan melekati
smartphone di era digital ini, tapi bagaimana memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang bernilai kebajikan. Baik, saya Satna Dewi berserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.